Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajul Mamsyakul Yakin dengan NIM A221000008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ITS Sistem Multimedia. Masuk ke pertanyaan pertama, komponen multimedia. Multimedia merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Sarana ini seringkali dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari informatika, hiburan, pendidikan, hingga periklanan. Komponen multimedia adalah bagian-bagian yang membentuk sebuah sistem atau aplikasi multimedia yang bekerja bersama untuk menciptakan, memproses, dan menampilkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, dan video. Setiap komponen memiliki peran penting dalam menyediakan pengalaman multimedia yang kaya dan interaktif. Jika diartikan secara keseluruhan, multimedia adalah penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menyampaikan informasi. Multimedia terdiri dari beberapa komponen penting, di antaranya teks. Sejak 6.000 tahun yang lalu, manusia sudah berusaha untuk membuat simbol-simbol visual yang mewakili makna tertentu. Simbol ini selalu berbentuk gambar yang mempresentasikan objek fisik yang ditemui dalam kehidupan manusia, misalnya sapi, rumah, pohon, atau langit. Kadang simbol juga dibuat untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak, non-bendawi, seperti nama, kata kerja, dan sebagainya. Simbol seperti ini biasa disebut dengan huruf piktograf. Untuk penggunaan dalam multimedia, teks dapat dirancang dengan menggunakan beberapa hal. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan teks dalam pembuatan aplikasi multimedia, yaitu untuk font kecil, gunakan font yang tersedia yang paling dapat dibaca. Yang kedua, gunakan sesedikit mungkin paste yang berbeda untuk pekerjaan yang sama, tetapi variasikan berat dan ukuran type paste menggunakan cetak miring dan cetak tebal. Yang selanjutnya, dalam blok teks, atur leading untuk spasi baris yang sesuai. Yang D, dalam headline berukuran besar atau spasi antar huruf atau kerning sehingga spasi terasa enak dipandang. E, eksplorasi penggunaan warna teks yang berbeda dan efek penempatan teks pada latar belakang yang berbeda. F, cobalah untuk membuat drop cap dan initial cap untuk memberi penekanan pada kata tertentu. G, gunakan kata-kata yang bermakna atau frasa untuk link dan item menu. Dalam menggunakan teks, aplikasi multimedia juga harus diperhatikan individu yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Secara umum dibedakan menjadi dua pengguna, yaitu individual user. Untuk aplikasi multimedia yang digunakan oleh seseorang pemakai dengan menggunakan komputer atau gunakan ekstensif teks dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan untuk group presentation. Yang kedua, group presentation. Gunakan teks seminimal mungkin karena yang berbicara ialah presenter atau penyaji. Teks hanya sebagai panduan. Batasi penggunaan teks hanya pada bullet text atau paragraf pendek. Ukuran font minimal 24 points. Selanjutnya, grafik. Secara umum, image atau grafik berarti still image seperti foto dan gambar. Manusia sangat berorientasi pada visual atau visual oriented, dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Semua objek yang disajikan dalam bentuk grafik adalah bentuk setelah encoding dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan waktu. Kegunaannya grafis dalam aplikasi multimedia yaitu sebagai ilustrasi untuk menjelaskan konsep-konsep. Yang B, chart untuk ilustrasi dan meringkas data-data numerik. C, warna, background, dan icon untuk menyediakan keseragaman dan berkelanjutan dalam aplikasi. D, integrasi dari teks, foto, dan grafik untuk mengekspresikan konsep, informasi, atau suasana hati. E, menunjukkan image dan budaya perusahaan. F, simulasi dari lingkungan yang ada. G, menjelaskan proses. H, menjelaskan struktur organisasi. Yang terakhir, ilustrasi dari lokasi. Umumnya,
Gambar disimpan dengan cara dimanfaatkan agar menghemat ruang dalam hard disk. Ada dua cara proses pemanfaatan, yaitu teknik lossless dan lossy. Teknik lossless adalah suatu teknik yang menghasilkan gambar rekonstruksi yang sama dengan gambar aslinya. Gambar dibedakan menjadi dua, yaitu bitmap dan vektor. Gambar bitmap adalah objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik dan kombinasi warna. Bitmap digunakan untuk foto realistik dan gambar kompleks yang membutuhkan detail yang halus. Gambar vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik dan garis dengan menggunakan metode matematis. Yang pertama PSD, Photoshop Document. Yang kedua BMP atau Bitmap Image. Yang ketiga EPS, Encapsulated Photoscript. Yang keempat JPG atau JPEG atau Joint Photographic Expert Group. Yang kelima GIF atau Graphic Interchange Format. Yang keenam format TIFF atau TIFF Image Format File. Yang keenam PCX. Yang kedelapan PDF atau Portable Document Format. Yang kesembilan PNG atau Portable Network Graphic. Yang ke-10 PIC atau Pitch. Yang ke-11 TGA atau Targa. Lanjut ke audio. Terdapat berbagai macam format file audio, diantaranya AAC atau Advanced Audio Code. Yang kedua AIF dan AIFs atau Audio Interchange File Format. Yang ketiga MP3. Yang keempat OGG dan OGG for Bis. Yang kelima Real Audio. Yang keenam WAV atau Waveform. Yang terakhir WMA atau Window Media Audio. Masuk ke video. Video terdiri dari full motion dan live video. Full motion video berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip, atau live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera, beberapa authoring tool, dan menggunakan full motion video seperti hasil rekaman menggunakan PCR yang dapat menyajikan gambar bergerak dengan kualitas tinggi. Terdapat berbagai macam format file video. Berikut macam-macam format file video. Yang pertama 3EVX, yang kedua ASF atau Advanced Streaming Format atau Advanced System Format. Yang ketiga AVI atau Audio Video Interpolate. Yang keempat DIPS. Yang kelima MJPEG atau Motion JPEG. Selanjutnya MPEG. Selanjutnya OGM atau OGG Media File, QuickTime, Real Video dan Real Media, WMV atau Windows Media Video, 3GP atau 3GPP Format File, Flash Video, POV atau Video Object, yang terakhir SWV. Lanjut animasi. Secara tradisional, animasi diciptakan dengan menggambar secara manual atau hand-drawn animation, frame demi frame sepanjang durasi animasi tersebut. Untuk membuat ilusi gerakan, gambar ditampilkan pada layar komputer dan diganti secara terus-menerus dengan gambar baru yang mirip dengan gambar sebelumnya dengan sedikit perbedaan. Pergantian yang terus-menerus ini membutuhkan sekitar 24 atau 30 frame per detik. Ketika frame tersebut berganti-ganti, persepsi audiens akan melihatnya sebagai gambar bergerak. Animasi pada saat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam berbagai kegiatan, baik untuk kegiatan yang bersifat formal maupun rekreatif. Berikut manfaat unsur animasi pada multimedia. Yang pertama media hiburan, yang kedua media presentasi, yang ketiga media pembelajaran, dan yang terakhir media bantu. Lanjut ke nomor 2, pengembangan bidang multimedia. Perkembangan di bidang multimedia telah sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa perkembangan utama yang terjadi. Yang pertama realitas virtual atau VR dan augmented reality AR. Teknologi VR dan AR telah berkembang dengan pesat, memberikan pengalaman yang lebih impresif kepada pengguna. Yang kedua, peningkatan grafis dalam game. Industri game terus mengalami perkembangan grafis yang signifikan dalam peningkatan detail visual dan realisme yang semakin mendekati dunia nyata. Yang ketiga, streaming video dan platform konten.
Platform streaming video seperti Netflix, Disney Plus, Hulu, dan Amazon Prime Video terus berkembang dan merambah ke berbagai negara. Yang keempat, teknologi pengenalan suara dan pencarian visual. Perkembangan dalam teknologi pengenalan suara seperti asisten digital, misalnya Siri, Alexa, Google Assistant, dan pencarian visual seperti Google Lens, telah membawa interaksi manusia dengan komputer ke tingkat baru. Yang kelima, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan multimedia. Yang keenam, interaksi manusia dan komputer. Antar muka pengguna semakin intuitif dan adaptif, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten multimedia dengan lebih mudah dan nyaman. Yang ketujuh, peningkatan dalam teknologi produksi multimedia. Teknologi produksi multimedia seperti perangkat lunak, pengeditan video, audio, dan gambar terus berkembang dengan fitur-fitur baru yang memungkinkan pembuatan konten yang lebih kreatif dan berkualitas tinggi. Yang kedelapan, pengembangan konten 3D dan animasi. Konten 3D dan animasi digunakan secara luas dalam industri hiburan, pendidikan, dan bisnis. Pengguna teknologi ini tidak hanya terbatas pada film animasi dan game, tetapi juga digunakan dalam simulasi, visualisasi arsitektur, dan pelatihan. Semua ini adalah contoh-contoh perkembangan terbaru dalam bidang multimedia yang terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar yang berkembang. Lanjut ke nomor 3, bit pada image. Bit dalam konteks gambar mengacu pada kedalaman warna atau jumlah informasi yang dapat dipresentasikan oleh setiap pixel dalam gambar. Berikut adalah penjelasan tentang perbedaan antara bit dalam gambar. Yang pertama, bit depth atau kedalaman warna. Bit depth mengukur jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan warna setiap pixel dalam gambar. Semakin tinggi depth, semakin banyak warna yang dapat dipresentasikan dan semakin halus gradasinya. Umumnya, bit depth yang lebih tinggi menghasilkan gambar yang lebih akurat dan realistis. Beberapa standar bit depth yang umum digunakan. Yang pertama, 1 bit hitam dan putih, hanya 2 warna. Yang kedua, 8 bit, yaitu 256 warna. Yang ketiga, 24 bit, 16,7 juta warna true color. Yang terakhir, 32 bit, 16,7 juta warna dengan tambahan kanal transparan atau RGBA. Yang kedua, bitrate atau laju bit. Bitrate mengukur jumlah bit data yang digunakan untuk mempresentasikan gambar dalam jumlah waktu tertentu. Ini berkaitan dengan ukuran file dan kualitas gambar ketika disimpan dalam format tertentu. Bitrate yang lebih tinggi biasanya menghasilkan gambar yang lebih berkualitas, tetapi dengan perbedaan utama antara keduanya adalah bit depth mengacu pada jumlah warna yang dapat dipresentasikan oleh setiap pixel dalam gambar, sedangkan bitrate mengukur jumlah bit data yang digunakan dalam jumlah waktu tertentu. Bit depth mempengaruhi kualitas visual gambar, sedangkan bitrate mempengaruhi ukuran file dan kualitas saat mentransmisikan atau menyimpan gambar. Pertanyaan keempat, perkembangan multimedia di era saat ini. Di era saat ini, perkembangan multimedia terus berkembang dengan cepat, didorong oleh kemajuan teknologi digital dan permintaan pasar yang terus berubah. Beberapa tren dan perkembangan terkini dalam bidang multimedia meliputi realitas virtual dan augmented reality. Yang kedua, streaming video. Yang ketiga, konten interaktif. Yang keempat, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Yang kelima, antarmuka pengguna yang responsif dan adaptif. Yang keenam, pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi online. Yang ketujuh, peningkatan kualitas gambar dan video. Perkembangan ini menunjukkan bahwa multimedia tidak hanya menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna. Dengan inovasi yang terus berlanjut, kita dapat mengharapkan perkembangan yang lebih menarik di masa yang akan mendatang. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, bidang apa yang paling potensial untuk dikembangkan? Menurut saya, peningkatan kualitas gambar dan video terus menjadi fokus utama dalam pengembangan multimedia. Beberapa potensial peningkatan yang dapat dikembangkan meliputi resolusi ultra tinggi atau ultra high definition atau UHD. Pengembangan teknologi dengan resolusi yang lebih tinggi dari 4K seperti 8K dan bahkan 12K
memberikan gambar yang lebih tajam dan detail. Yang kedua, teknologi penyempurnaan gambar atau image enhancement. Pengembangan algoritma penyempurnaan gambar yang lebih canggih dapat meningkatkan kualitas gambar dengan cara mengurangi noise, meningkatkan ketajaman, dan mengoptimalkan kontras secara otomatis. Yang ketiga, teknologi High Dynamic Range atau HDR. HDR telah menjadi fitur standar dalam banyak perangkat dan platform multimedia. Pengembangan teknologi HDR yang lebih maju dan dapat menghasilkan gambar yang memiliki rentang dinamis yang lebih besar dengan detail yang lebih baik di area gelap dan terang, memberikan gambar yang lebih realistis dan menawan. Yang keempat, peningkatan algoritma kompresi. Pengembangan algoritma kompresi yang lebih efisien dapat mengurangi ukuran file gambar video tanpa mengorbankan kualitas visual. Ini akan membantu mengurangi waktu pemuatan dan memperbaiki pengalaman pengguna, terutama dalam situasi dengan bandwidth terbatas atau koneksi internet yang lambat. Yang kelima, teknologi pemrosesan paralel dan hardware terkini. Penggunaan teknologi pemrosesan paralel seperti GPU atau Graphic Processing Unit yang kuat dan teknologi hardware terkini dapat mempercepat proses rendering dan pengolahan gambar dan video. Hal ini akan memungkinkan produksi konten multimedia yang lebih kompleks dan berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Lanjut ke pertanyaan nomor 6, konsep mengembangkan multimedia gambar dan video. Membuat platform ide, kualitas gambar dan video merupakan langkah penting dalam memfasilitasi kolaborasi dan inovasi dalam pengembangan multimedia. Platform tersebut menyediakan lingkungan yang terstruktur dan terorganisir, di mana anggota tim atau pengguna lainnya dapat berkolaborasi, berbagi, dan mengembangkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas gambar dan video. Infrastruktur teknologi yang dibangun untuk platform ini mencakup perangkat lunak, sistem manajemen konten, dan teknologi web yang mendukung proses kolaborasi dan komunikasi. Fitur-fitur seperti penyimpanan dan pengelolaan ide, pemantauan dan pelacakan progres, serta integrasi dengan alat dan sistem lain memungkinkan pengguna untuk secara efisien mengelola dan mengembangkan ide-ide mereka. Selain itu, platform harus memastikan keamanan dan privasi data yang memadai, serta bersifat scalable dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan pertumbuhan pengguna. Dengan demikian, platform ide kualitas gambar dan video memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi inovasi dan perbaikan terus-menerus dalam bidang multimedia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata ataupun perilaku. Saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.